Saat ini mari kita melihat kebenaran firman Tuhan. Hari-hari ini kita percaya bahwa perubahan begitu cepat ya terjadi, sehingga ada hal yang saya rasa penting saya sampaikan hari ini sehubungan dengan perubahan yang begitu drastis ya, sangat luar biasa terjadi. Memang ada hal-hal perubahan yang saya katakan memang mendatangkan hal yang positif, tapi memang juga kadang-kadang ada hal-hal yang perubahan ini seringkali kalau kita tidak hati-hati, maka saya katakan banyak juga hal-hal yang negatif. Nah, kita tahu bersama bahwa memang dalam Alkitab sudah menyampaikan bahwa pada hari-hari di penghujung zaman ini memang ada begitu banyak peristiwa yang mungkin belum pernah terjadi di waktu-waktu yang lalu, tapi di hari-hari ini akan terjadi. Hari ini saya akan berbicara memang ada hubungan dengan perkembangan teknologi. Ada hubungan ya. Seperti yang saya katakan dari awal, ada perkembangan teknologi yang saya katakan membawa kita kepada atau melihat perkara-perkara yang positif, tapi memang juga seringkali tanpa kita sadari bahwa memang seringkali juga ada hal-hal yang membawa kepada hal-hal yang negatif ya, tanpa kita sadar itu. Nah, hari ini saya ingin mengawali dulu dengan satu pembacaan firman Tuhan dalam Injil Matius 24. Injil Matius 24. Injil Matius 24 dalam ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Injil Matius 24 ayatnya yang ketiga dan ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Sama-sama kita melihat firman Tuhan ini dan saya bacakan buat kita semua. Saudara simak dalam pembacaan saudara. Ayat 4 saya mulai. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya sudah katakan awal tadi bahwa kita sedang melihat perubahan, perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang memang tidak bisa yang tidak bisa kita halangi. Memang itu terus terjadi, ya. Perubahan itu terus terjadi. Namun ada beberapa hal yang saya ingin soroti sehubungan dengan apa yang memang sedang terjadi. Yang pertama, yang kita tahu bersama, khususnya saya mau berbicara ini, perkembangan teknologi di tengah-tengah gereja Tuhan yang terjadi, khususnya juga dulu saya bicara di tengah-tengah gereja Tuhan. Dengan kita melihat kurang lebih 2,5 tahun sejak merebaknya virus COVID-19, ada satu fenomena yang mana itu belum pernah terjadi di waktu-waktu yang lalu, tetapi 2,5 tahun yang lalu, atau tepatnya awal tahun 2020. Bagaimana perubahan yang terjadi khusus di kalangan gereja, yang saya ingin katakan yaitu mengenai bentuk ibadah di dalam gereja. Dalam satu situasi di mana tidak memungkinkan karena memang kondisi waktu itu kita tahu bersama bagaimana
pemerintah juga berupaya keras ya, untuk menekan lajunya pertambahan daripada warga masyarakat secara umum yang terjangkit dengan penyakit COVID-19 pada 2020 awal itu. Sehingga yang kita tahu bersama, bagaimana juga gereja berupaya untuk memfasilitasi jemaat supaya jemaat tetap beribadah, supaya jemaat tetap mendengar firman. Maka di tahun 2020 itulah kita mengenal dengan istilah ibadah online atau lewat Zoom. Nah, sejak tahun 2020 itu terus berkembang ya. Dan akhirnya sampai tahun ini itu sudah menjadi gaya hidup sebahagian dari kalangan gereja Tuhan. Sekali lagi, sudah menjadi gaya hidup dari kalangan umat-umat Tuhan. Saya tidak berbicara tentang umat-umat yang lain. Saya sedang berbicara itu di kalangan kita. Sehingga muncul istilah klaim-mengklaim pembenaran-pembenaran yang terjadi seolah-olah sama saja. Orang yang datang beribadah di gereja dengan kita yang di rumah sambil minum kopi, sambil minum teh, sama saja. Maka dengan melihat fenomena seperti ini, sehingga itu yang saya katakan tadi, karena nanti ada beberapa hal yang saya akan bahas sehubungan dengan itu. Maka saudara, apa yang saya baca dalam firman Tuhan, fenomena-fenomena yang nantinya berdampak kepada hal-hal yang lain, itu sedang terjadi. Nanti ada ayat-ayat yang saya baca, di mana seolah-olah jemaat Tuhan, secara umum saya bicara ini ya, secara umum artinya semua ya, bukan hanya saya tidak sedang berbicara jemaat Efrata, tapi saya berbicara jemaat pada umumnya. Seolah-olah secara tidak langsung jemaat umat Tuhan sudah ada istilah yang dikatakan oleh Alkitab, mulai memilah-milah mana yang kira-kira cocok dalam pendengaran saya, mana kira-kira yang enak dalam pendengaran saya. Kalau ini, karena kan sekarang sedang disuguhkan lewat media yang kita sebut dengan ibadah online. Kalau si A, waduh kalau dia khotbah begitu. Kalau si B, kalau si C, kalau si D, ini si E, dia banyak lawannya, senang kalau dengar itu. Wah, kalau dia khotbah, ya, walaupun hanya melihat secara secara online, hanya lewat layar yang kecil di HP atau dikonekkan ke laptop. Wah. Dan akhirnya apa yang disampaikan dalam firman Tuhan hari-hari ini itu yang terjadi. Maka tidak mengherankan juga di kalangan jemaat Tuhan mengenai ajaran-ajaran firman Tuhan yang kadang-kadang membingungkan. Kita bicara dari Injil Matius tentang berbicara akan datang penyesal. Kan itu topik kita. Tapi saya akan melihat lebih dalam dampak dan apa saja. Kita kan harus melihat ini secara keseluruhan. Dan bagaimana cara penyesalan itu. Nah, itu yang tadi dia katakan, salah satunya, walaupun banyak, tapi salah satunya. Nah, dengan tentunya apa yang saya katakan tadi, baru timbul pertanyaan, dan ada 3 jawaban nanti. Bagaimana supaya kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang dalam tanda petik
menyesatkan. Mungkin ada yang hamba Tuhan yang belum pernah dikenal selama ini, ya namanya sudah di medsos, siapa saja bisa muncul. Seandainya juga ada jemaat di sini, dia pakai jas, pakai dasi, dia khotbah di apa itu, memang siapa mau tahu? Ini contoh saja. Makanya itu juga muncul, ya. Muncul yang kita kenal dengan hamba Tuhan yang itu tadi, yang musiman, yang tiba-tiba muncul tanpa kita mengetahui latar belakang. Apakah dia betul sebagai hamba Tuhan yang sudah tentunya mendalami tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Bagaimana supaya kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Apakah itu melalui media atau melalui cara yang lain. Yang pertama, bagaimana supaya kita terhindar? Yang pertama, satu-satunya yang kita harus lihat juga yang pertama yaitu kita harus menerima ajaran yang murni atau ajaran yang sehat. Sebab ada 3 hal yang saya ingin sampaikan hari ini. Tapi yang pertama, kita harus menerima ajaran yang murni atau ajaran yang sehat. Kenapa? Karena kalau kita sudah menerima ajaran yang murni, kita sudah menerima ajaran yang sehat, maka kita bisa, sekali lagi, kita bisa memilah-milah mana yang menurut firman atau mana yang menurut hanya pendapat manusia dalam hal ini. Karena itu yang saya katakan tadi. Ya. Sekarang bebas, saudara buka YouTube bebas, ya. Bebas kan, saudara. Orang menyampaikan renungan, menyampaikan khotbah, bebas kan di apa YouTube. Karena kan di aturan di medsos kan tidak ada aturan. Hanya yang sudah memiliki predikat pendeta, hamba Tuhan penuh yang menyampaikan firman. Tidak ada kan? Semua bebas. Jadi yang pertama, bahwa kita harus menerima ajaran yang sehat, ajaran yang murni yang ada dalam firman Tuhan. Mari saya ingin membawa kita melihat satu ayat. 2 Timotius pasalnya yang keempat. 2 Timotius pasalnya yang keempat. Saya mulai dengan ayat 2. Saudara perhatikan. 2 Timotius 4. Saya mulai baca ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman. Siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya. Perhatikan ayat ini. Akan datang waktunya. Orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Sudah ada ayatnya. Tetapi mereka akan mengumpulkan apa? Guru-guru menurut kehendaknya. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginan telinganya. Nah itu saudara. Jadi di firman Tuhan sudah jauh-jauh hari sudah menyampaikan itu. Jadi memang nanti ada saatnya orang tidak mau lagi menerima ajaran sehat. Itu mah kuno. Itu mah udah dari dulu. Ada yang baru sekarang nih, gampang, nggak susah-susah. Karena pada intinya orang mencari yang gampang. Orang mencari kalau bisa di dalam Alkitab jangan ada larangan. Kan begitu. Jadi itu yang sedang terjadi di hari-hari ini. Makanya saya mau katakan pada hari ini bahwa kita harus menerima ajaran yang murni, ajaran yang sehat dari firman Tuhan. Ajaran yang murni yang mana? Ajaran yang murni artinya yang alkitabiah.
Apa kata Alkitab? Itu yang namanya murni. Karena kalau sudah bicara pendapat, saya boleh berpendapat, saudara. Oh, kalau pendapat saya begini, nanti pendapat si B, pendapat si ini. Semua orang kalau berpendapat, saudara, jadi kacau nih Alkitab. Kalau semua orang diberikan kebebasan untuk berpendapat. Makanya daripada itu, yang bagian yang pertama, kita harus menerima ajaran yang sehat, yang murni, yang artinya yang Alkitabiah. Apa kata Alkitab? Tidak diplesetkan, tidak menurut semau saya. Oh, maunya saya begini juga. Kayaknya lebih gampang ini. Kayaknya lebih mudah ini. Oh, yang ini aja. Daripada susah-susah kok. Ngapain kita susah-susah? Itu yang bahaya. Karena begini. Ada istilah baik belum tentu benar. Oh, itu baik, tapi belum tentu benar. Tapi kalau udah benar, sudah pasti itu baik karena benar. Kalau dibilang baik, ya baik menurut siapa dulu? Kalau itu baik hanya menurut Pak Jerry, itu kan kata Pak Jerry baik, tapi belum tentu benar. Ini contoh. Kata Ibu Linda, oh itu baik. Oh, itu menurut apa Ibu Linda? Mungkin itu baik, tapi belum tentu benar. Ini contoh. Tapi kalau sudah bicara itu benar, kebenaran sudah pasti itu baik. Amin. Karena sekarang mengklaim semua sudah baik kok ini, baik kok ikut ini. Ya iya, baik menurut pandangan dia. Kan seperti itu. Itulah yang saya mau katakan. Kalau saya tetap berpegang teguh kepada firman, apa kata firman? Di luar firman itu yang dikatakan bukan ajaran sehat, bukan ajaran murni. Yang murni apa kata firman? Saya kasih contoh karena ini pernah terjadi dan saya pernah dengar. Gitu. Sekali ini terjadi dan pernah saya dengar. Ini saya mau bicara tentang mengenai ajaran sehat. Dan seperti yang saya katakan tadi, belum tentu kata orang itu baik, tapi belum tentu itu benar kata dia. Itu. Saya kasih contoh. Ini contoh yang real ya, tidak mengada-ada karena ini pernah terjadi dan saya pernah dengar. Ada seorang anak Tuhan. Saya tidak tahu dia pungut, sekali lagi, saya tidak tahu dia pungut di mana itu ajaran itu, saya tidak tahu. Nah, inilah repotnya. Kalau itu yang saya bilang tadi, dengar sana, dengar sini, dengar sono, dengar itu. Akhirnya ujung-ujungnya jadi kacau. Jadi kacau. Karena saya mau menyampaikan kebenaran dan saya akan berpegang kepada kebenaran. Saya kasih contoh. Ada seorang anak Tuhan. Dia bilang begini. Oh, ini contoh ya. Dan ini fakta contohnya. Artinya saya mau katakan contoh bahwa apa yang dia katakan tidak berdasarkan firman. Kedengarannya baik, tapi belum tentu benar. Itu yang saya mau katakan contoh ini. Ini pernah saya dengar apa omongan begini. Oh, kita mah nggak perlu ini. Artinya seolah-olah gimana ya? Saya juga kurang mengerti kenapa dari mana pendapat ini. Bahwa kita kalau kasih, apakah itu persembahan syukur atau persembahan persepuluhan apalagi, oh kita bisa kasih di mana aja. Ini contoh. Di dalam Alkitab, ajaran Alkitab yang murni tidak menyampaikan begitu. Ajaran yang murni bawa di rumah Tuhan. Amin. Bukan bawa di mana saja. Bawa di rumah Tuhan. Maliakat 3 mulai ayat 8 sampai 10. Bawa di rumah Tuhan. Itu contoh. Kedengarannya baik. Yang penting dia akan lakukan. Oh, bukan begitu. Contoh yang logika apa? Contoh yang logika. Di apa belakang ada berjejer tempat makan. Ada warteg, ada tempat makan, rumah makan Padang. Di belakang juga ada dua supermarket. Ada Indomaret, ada Alfamart. Sekarang saya tanya. Kalau Pak Jerry ambil barang di Indomaret, Pak Jerry bayarnya di Alfamart atau bayar di Indomaret? Barangnya Pak Jerry ambil di Indomaret. Bayarnya di Alfamart atau di Alfamart? Enggak, bayarnya di mana? Ya Indomaret. Kenapa? Karena Pak Jerry bagus. Sekarang soal apa makan?
Pak J makan di rumah makan Padang yang ada di sebelah pintu gerbang. Terus nggak mungkin Pak J bayar di warteg yang di jalan yang selatan. Kan makannya di situ. Masa kita makan di rumah makan Padang, terus nanti Pak maaf ya, saya mau bayar di sana. Waduh, sudah akan dikejar. Itu aturan firman Tuhan. Karena belum selesai saya bicara, masih ada ayat yang lain. Tapi saudara, fenomena itu saudara berkembang. Gak apa-apa, bayar di mana aja. Firman Tuhan sudah kata bawa di rumah Tuhan, di mana engkau makan secara rohani. Kedengarannya baik, tapi itu tidak kebenaran. Itu yang saya katakan, ajaran yang murni. Itu baru satu contoh, saudara, sebetulnya banyak. Tapi saya masih banyak yang saya mau sampaikan. Makanya saya cuma kasih contoh saja seperti itu. Sekarang yang kedua, bagaimana supaya kita terhindar dari ajaran-ajaran sesat. Saudara buka YouTube kan, saudara udah banyak saudara ketemu khotbah ini, khotbah itu. Dari ini, seperti yang saya katakan, saudara kan juga kalau yang saudara nggak kenal kan belum tentu saudara tahu dia memang dia sudah pendeta apa belum. Jangan-jangan cuma kursus 1 bulan, ya udah ini saudara saya sebagai hamba Tuhan, bla 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 bla. Aduh saudara, bahaya kita. Haleluya, baru kursus 1 bulan. Terus, yang kedua, bagaimana supaya kita bisa membedakan? Yang kedua, kita harus menjadi dewasa rohani. Kalau kita kan rohani, ya sudah. Itu kita makanan dari pengajaran sesat. Tapi kita harus menjadi dewasa rohani. Sekali lagi, kita harus menjadi dewasa rohani. Mari kita lihat firman Tuhan. Ibrani pasalnya yang kelima. Ibrani pasalnya yang kelima. Mulai ayat 11 saya jelaskan ayat ini. Ibrani pasal 5 mulai ayat 11. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi yang sukar untuk dijelaskan karena kamu telah lamban dalam mendengarkan. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan mana yang baik daripada yang jahat. Bagian yang kedua, kita harus menjadi dewasa rohani. Supaya kita, kata Alkitab loh, kita bisa membedakan, kata Alkitab, mana yang baik, mana yang jahat. Kenapa? Sudah dewasa. Itu sama aja dengan kehidupan keseharian kita. Yang masih anak-anak dengan yang sudah dewasa kan beda. Kan yang kalau masih anak-anak, masih ditakut-takutin sama orang. Tuh ada polisi. Wah, udah takut dia. Karena masih anak-anak. Beda dengan sudah dewasa. Kalau kita sudah dewasa, kita mendengar segala sesuatu, kita bisa bedakan mana yang Alkitabiah, mana yang tidak Alkitabiah. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun kedengarannya baik, tapi kalau itu tidak kebenaran, itu bukan dari firman, jangan. Kedengarannya baik, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Iya kata dia nggak apa-apa, tapi kata firman harus begini dong, harus begini. Makanya itu yang saya katakan, kita mau dan tidak mau terus menjadi dewasa dalam Tuhan, supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan. Kan ada ayat berkata begitu, tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena seperti yang saya katakan tadi, memang ada tipe-tipe orang yang istilahnya hanya mencari yang senang didengar.
Jadi memang jauh-jauh hari firman Tuhan sudah mengingatkan. Mencari guru-guru yang menurut seleranya. Bukan, ini mah. Bukan lagi. Kan sama sudah. Wah ini enaknya. Ini kalau ini suka ngomong-ngomong yang lucu. Wah ini enak. Nggak ketiduran kita kalau dengerin ini pendeta kalau ngomong. Atau hamba Tuhan. Sebab apa saudara? Belum dewasa. Orang yang dewasa rohani, seperti kita tadi sudah baca, makanan keras untuk orang dewasa. Artinya apa saudara? Kalau engkau mau menjadi dewasa rohani, belajar makanan yang keras dari firman Allah. Jangan kasih susu terus. Biasanya yang enak di kuping itu biasanya susu itu. Sekali lagi, yang enak di kuping biasanya itu susu. Tapi kalau makanan keras, memang kadang-kadang kalau kita tolong kami Tuhan, kuatkan kami mendengarkan firman ini. Keras ini kami Tuhan. Orang Israel pernah ngomong, terlalu keras ini. Tapi murid-murid juga pernah ngomong, tapi memang begitulah. Kebenaran kadang-kadang datang dengan cara yang keras, tapi kata Alkitab, itulah yang membuat kita dewasa. Karena Alkitab bilang dalam kitab Ibrani, di dalam ayatnya yang ke-14, tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat, saudara. Kalau mental mudah tersinggung, saudara, nggak akan jadi dewasa kita. Dengarin, Pak Pendeta, udah ini lagi. Waduh, pemerintah ngomong ini lagi. Kalau kita mau menjadi dewasa, makanya ada firman Tuhan bilang, firman Tuhan itu seperti pedang yang tajam. Memang begitu saudara. Karena apa? Karena firman itu untuk mendewasakan kita. Untuk apa? Mendewasakan kita. Nah, sekarang saudara, banyak pengkhotbah hanya untuk memikirkan apa saudara? Ya kalau di medsos, bagaimana supaya orang tertarik mendengar? Nah itu saudara, itu sudah bahaya. Bagaimana supaya orang tertarik mendengar? Mulai timbul imajinasi. Oh, buat kayaknya kalau mulai cari-cari sumber-sumber buku yang bagaimana membuat orang itu supaya dia betah dan dia senang. Kata-kata apa ya mulai dia susun itu. Ya kasih lucu sedikit, kasih begini sedikit, orang pasti senang ini. Itu bahaya. Itu jebakan. Tadi di Timotius saya belum selesai. Ada sedikit lagi yang saya ingin perhatikan di sana, dan itu tentu menjadi perhatian kita juga. Yang di dalam 2 Timotius 4 tadi. Sebab ini masih berhubungan semua. Ayat 3, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya apa? Bagi dongeng. Bahaya saudara. Bayangkan menutup telinganya untuk kebenaran, tetapi membuka telinganya di sisi lain untuk mendengarkan dongeng-dongeng. Ini kata. Kalau udah bicara lelucon, ya itu udah dongeng itu saudara. Cerita-cerita yang tidak ada hubungan dengan firman Tuhan, itu udah mengarah kepada mendongeng itu sebetulnya. Seperti seorang kakek, seorang nenek mau tidurin dia punya cucu, dia mulai dongengkan. Ikan paus lagi, ada burung, nah itu saudara. Dia mulai dongengkan supaya anak itu bisa tidur. Nah, ini kata Alkitab. Akan datang saatnya orang senang mendengar dongeng-dongeng. Dan saya mau katakan, orang yang dewasa rohani tidak justru muak dia mendengar yang namanya dongeng. Karena dia datang bukan untuk dengar dongeng. Dia datang untuk mendengarkan kebenaran yang sesungguh-sungguh. Haleluya. Dan yang ketiga sekarang. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran sesat. Yang ketiga, kita buka dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes 10.
Di situ menjelaskan bagaimana jemaat Tuhan. Alkitab membuat satu kiasan. Jemaat Tuhan, anak Tuhan, umat Tuhan diumpamakan seperti domba. Dan kami hamba-hamba Tuhan diumpamakan seperti gembala-gembala. Makanya di dalam organisasi kita, sebagai pemimpin jemaat, dia dinamakan sebagai gembala yang mengembalakan domba-domba. Injil Yohanes 10, saya mulai baca ayat 1. Gembala yang baik, aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Ya, perhatikan ayat 2. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu domba-domba mendengar. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka. Dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya. Karena suara orang asing tidak mereka kenal. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, dalam organisasi kita Gereja Pantai Kosta di Indonesia, seorang pemimpin jemaat dia dinamakan sebagai gembala jemaat. Untuk apa? Mengembalakan jemaat-jemaat Tuhan. Saudara bukan domba saya, jemaat Tuhan, domba-domba Tuhan. Tapi Tuhan memberikan tanggung jawab kepada saya untuk mengembalakan, untuk menjaga domba. Nah, apa hubungannya ajaran sesat dengan harus digembalakan? Bahwa domba harus digembalakan. Apa hubungannya? Oh, erat sekali. Kuat sekali hubungannya. Begini. Di dalam Alkitab mengkiaskan bahwa domba itu selalu menjadi sasaran dari binatang-binatang buas. Sekali lagi, domba itu dikatakan oleh Alkitab itu adalah menjadi sasaran empuk daripada binatang-binatang buas. Saya juga saudara waktu belajar, saya bukan protes, tapi agak sedikit aneh. Kenapa sih Tuhan tidak menjadikan kita kenapa Tuhan menjadikan kita domba, mengumpamakan domba? Kayak hewan yang lain yang kuat, yang hebat, kenapa domba? Kenapa saudara? Karena ketika saya belajar karakter domba, aduh saudara, lemah. Domba itu bukan hewan yang tangguh, hewan yang lemah. Makanya saudara, kalau kita baca dalam firman Tuhan, nggak pernah kita temukan gembala gajah, nggak ada kita temukan. Gembala singa apalagi nggak ada kita temukan. Yang ada gembala domba. Kenapa? Karena domba-domba dikategorikan hewan yang lemah dan rentan dengan binatang buas. Nah, kita jemaat, kata Alkitab ya, bukan kata saya, dikategorikan, dilukiskan sebagai domba, dombanya Tuhan, yang sangat rentan diterkam oleh singa, sangat rentan diterkam oleh binatang-binatang buas. Karena ada dalam Alkitab. Jadi saudara, yang saya ingin sampaikan di sini saudara, bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa domba itu atau jemaat itu harus digembalakan. Karena kalau tidak, sangat berbahaya. Saya banyak mengikuti seminar tentang survei. Orang yang artinya yang rentan terpengaruh dengan ajaran sesat atau ajaran-ajaran yang katakanlah yang tidak alkitabiah. Dalam survei itu ternyata kebanyakan itu yang sangat muda dan sangat rentan adalah jemaat yang tidak digembalakan. Saya kasih contoh. Oh, gereja saya di ini, tapi di gereja itu dia nggak digembalakan. Ini lagi, saya gereja di Ono, tapi dia juga di sana nggak digembalakan. Artinya apa saudara? Dia menjadi domba yang sangat rentan.
Karena dia tidak digembalakan. Makanya di dalam organisasi kita istilah itu digembalakan. Kenapa? Karena gembala mengontrol. Gembala itu memantau domba-dombanya. Supaya apa? Jangan diterkam oleh binatang buas. Jangan masuk perangkap pengajaran-pengajaran sesat. Dan selalu saya katakan, hati-hati. Kalau ada yang panggil, oh mari ikut ini, hati-hati. Saya mau kasih kesaksian. Ada seorang jemaat Tuhan, umat Tuhan. Dia ada di Jakarta. Dan dia sudah lama kenal dan sering suka sharing firman Tuhan. Kalau dia ada pergumulan dia telepon. Kalau dia ada sesuatu yang dia butuh secara rohani dia telepon juga, ya, untuk menanyakan. Dan satu waktu dia minta waktu untuk saya mendengarkan semacam keluhan dia. Mulailah dia bercerita. Dan yang dia ceritakan itu bukan orang lain, tapi yang dia ceritakan itu adalah orang tua sendiri. Sekali lagi, orang tuanya sendiri. Dia mulai dari awal menceritakan begini-begini. Dan intinya dari cerita itu, orang tuanya sudah masuk dalam satu komunitas perkumpulan yang notabene banyak bertentangan dengan ajaran-ajaran firman Tuhan. Waktu dia telepon saya, walaupun saya tidak lihat karena bukan video call, tapi saya bisa rasa karena saya tahu suara itu kok lain. Artinya seperti mau ada sesuatu dia tahan seperti mau nangis. Saya tahu itu. Pada waktu dia ngomong juga tidak terlalu lancar karena begitu berat dia menyampaikan ini kepada saya. Saya tentu nggak bisa ceritakan karena panjang sekali ceritanya. Dan ini disampaikan dalam beberapa kali, tapi di satu kesempatan cukup panjang dia cerita. Lalu saya nggak banyak nanya banyak ini, saya cuma bilang begini, mau apa izinkan saya bertanya, gimana perjalanan orang tua ini? Saya singgung tentang digembalakan. Ketika saya katakan apakah selama ini orang tua itu digembalakan, dia di situ terdiam sejenak, baru dia mulai menjawab. Inilah Pak Pendeta, disinilah mulai terjadi pergeseran ketika mereka tidak digembalakan. Saya langsung ke situ dan seperti Tuhan kasih hikmat. Coba tanya. Belakangan ini Pak Pendeta, sebelum mereka masuk katakanlah di perangkap itu, memang sudah sering hadir sana hadir sini, jemaat maha hadir. Saya langsung bilang, yang begitu sangat rentan. Saya bukan hanya belajar soal itu, tapi tentu dari pengalaman-pengalaman kami sesama hamba Tuhan dalam banyak diskusi. Belum lagi saya mengikuti seminar-seminar. Sekali lagi saya mau katakan, yang begitu-begitu sangat rentan. Makanya jemaat juga harus memperhatikan hal ini. Sangat rentan. Dan sepengetahuan saya, sebab sebelum terjadi ini, itu ibu sudah suka cerita tentang pengalaman kedua orang tua. Waduh saudara, kalau saya mau katakan, kalau Alkitab sudah khatam. Tapi itu yang terjadi. Jadi maksudnya orang tua ini bukan berarti orang tua ini nggak punya. Waduh saudara. Tapi kenapa bisa ya? Itu tadi. Jangan sepelekan bahwa pengembalaan itu, domba yang digembalakan itu sangat penting. Karena gembala juga bertanggung jawab untuk tentunya mengarahkan, untuk tentunya menuntun dombanya dan menyampaikan ini yang
ini yang benar, ini yang tidak benar. Seperti ayat-ayat yang sudah kita baca tadi. Misalnya kalau ada jemaat, pendeta saya dengar, wah itu dongeng, jangan dengar. Kan ada ayat yang tadi kita baca. Itu kadang-kadang hanya enak di telinga, kata Alkitab, bukan kata saya. Enak didengar, tapi itu menyesatkan. Dan akhir cerita dari ibu itu, dia bilang, Pak Pendeta, sudah susah. Malah saya juga mau, seolah-olah kalau nggak kuat, mau ditarik-tarik, bayangkan sudah. Saya juga Pak Pendeta kalau nggak kuat, untung Pak Pendeta saya terus. Artinya mau bertumbuh dalam kebenaran firman Allah. Dan pada waktu itu saudara, itu yang saya katakan, Tuhan langsung kasih hikmat, tanya saja. Bapak itu digembalakan enggak? Mulai berkumpul. Karena memang di situ letaknya. Setelah mereka menjadi jemaat maha hadir di mana-mana, di situlah letaknya masuk ajaran-ajaran yang menyimpang. Bagaimana tidak, saudara? Tidak merayakan Natal, sudah gak boleh makan ini makan itu, yang boleh kita makan, yang mereka udah gak boleh makan. Belum lagi ajar aturan-aturan yang lain. Banyak sudah. Ada yang sudah nggak mau ibadah hari Minggu, sudah pindah hari lain. Itu jangan heran sudah. Jangan heran. Dan yang saya mau katakan, itu awalnya itu bukan berarti orang yang buta firman, saudara. Karena memang kebanyakan sekarang orang banyak yang ngaku pintar firman, saudara. Oh begini. Itu yang saya katakan, baru 1-2 bulan udah merasa pintar. Makanya saya katakan bahwa domba itu harus digembalakan. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengar suaranya dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang asing tidak mereka kenal. Ini kategori domba yang baik. Domba yang baik hanya mengenal suara gembala. Tapi domba yang mungkin dalam tanda petik yang kurang baik, nah itulah yang tidak mendengar akan suara gembala. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, banyak ayat yang mengajarkan tentang ajaran sesat, sudah banyak. Di Injil Matius saja ada berapa pasal? Di pasal 7 juga ada. Di pasal 24 aja nanti diulangi di dalam ayat yang lain. Banyak sekali. Banyak ayat yang mengatakan bahwa ajaran-ajaran sesat itu merajalela. Apalagi sekarang yang saya sudah katakan, saudara nggak perlu datang ke tempat, saudara cukup buka, itu saudara macam-macam itu muncul. Tapi saudara ingat, itu yang saya sudah katakan awal, bahwa belum tentu kata orang itu baik, tapi belum tentu itu benar kata kita. Sebab kita sudah bahas yang pertama, bahwa harus menerima ajaran yang murni, ajaran yang Alkitab. Saya waktu dengar yang saya katakan ada anak Tuhan bilang bahwa kasih persembahan bisa di mana-mana aja, saudara. Waduh, saudara. Alkitab jelas bahwa di rumah Tuhan itu jelas. Jelas itu ayat, nggak keliru itu ayat. Ada lagi saudara, saya dengar lagi bahwa ada katanya sekarang belajar bahasa roh. Waduh saudara, lebih kacau lagi saudara. Ada saudara, saudara mungkin mau ketawa tapi memang ada saudara. Dan ada yang percaya. Nggak ada di dalam Alkitab itu. Saya baca Rasul semua sama. Baca Kisah Rasul sama. Bahwa bahasa roh itu datang dari Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Kalau les bahasa Inggris di banyak tempat saudara banyak. Tapi kalau bahasa roh saudara nggak ada itu saudara. Itu nggak dipelajari karena itu bukan bahasa yang diajarkan oleh manusia.
Kalau itu ada, saudara nggak perlu penurun kudus, karena sudah ada katanya yang mengajarkan bisa bahasa roh. Kan kedengarannya kan baik, saudara. Tinggal belajar bahasa roh, kan baik kedengarannya. Iya apa iya, saudara? Kedengarannya. Tapi itu tidak alkitabiah. Tidak alkitabiah. Makanya jangan terlalu mudah, jangan terlalu percaya hal-hal yang sudah di luar firman Allah. Jangan. Apalagi ada orang yang merasa hebat, merasa pintar, tapi sebetulnya saya mau katakan bodoh tentang pengetahuan firman. Kenapa? Orang kok nggak ditulis oleh firman Tuhan? Orang kok nggak di kok mulai punya pendapat sendiri. Firman Tuhan itu nggak boleh, kan ada ayat juga yang mengatakan bahwa firman Tuhan tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia. Ada ayatnya di Petrus. Habisin, nggak belajar dulu sih, baru mulai ini namanya, mulai belajar dong firman Tuhan. Ada ayatnya bahwa firman Tuhan itu menyampaikan firman Tuhan oleh dorongan Roh Kudus. Ada ayatnya. Kalau cuma semua orang diberikan kebebasan untuk memberikan pendapat, saudara, itu yang saya bilang tadi, kacau. Sebab itu, saudara, hari ini Alkitab sudah mengajarkan kepada kita bahwa yang pertama, supaya kita terhindar dari ajaran sesat, harus menerima ajaran yang murni atau ajaran sehat seperti kata Alkitab. Kedua, harus menjadi dewasa rohani. Dan yang ketiga, domba itu harus digembalakan. Dan memang itu ajaran firman Tuhan. Jemaat digembalakan, itu ajaran firman Tuhan. Bukan ajaran organisasi. Organisasi hanya mengikuti apa kata Alkitab. Seperti yang saya katakan tadi, di organisasi kita, pemimpin jemaat, hamba Tuhan, pendeta, itu disebut sebagai gembala jemaat. Karena tugasnya apa? Mengembalakan domba-domba. Karena Alkitab yang mengatakan bahwa jemaat itu, orang percaya itu adalah domba-domba. Jadi bukan organisasi yang mengarang-arang itu. Memang Alkitab. Makanya domba harus digembalakan. Supaya domba itu terjaga dari ajaran-ajaran. Makanya saya juga selalu menyampaikan kepada jemaat, kalau mendengar katakanlah seperti ada ajaran yang bagi saudara, oh kayaknya saya nggak pernah dengar, diajarkan sama bapak gembala, saudara berhak bertanya. Saudara harus bertanya. Kalau saudara mendengar sesuatu yang mungkin saudara, saya nggak pernah dengar, kayak ini kayak baru ini saya dengar, kayak agak sedikit aneh, saudara berhak bertanya. Dan saya menjawab bukan menurut pendapat saya, tapi saya akan jawab pertanyaan saudara dengan kebenaran firman Allah. Ya. Seperti seandainya waktu itu, soalnya waktu itu kan dia tidak bertanya, tapi seandainya jemaat juga, ini contoh, pernah juga mendengar seperti bahasa saya tadi, bahwa saudara kalau bisa saudara kasih di mana-mana, saudara datang saya bertanya, saya kasih firman, saya tidak akan bergeser. Jawaban saya tidak akan bergeser dari firman Tuhan. Bukan menurut pendapat saya, tapi menurut kata Alkitab. Gitu. Sebab kita harus ajaran yang murni, ajaran yang sehat sesuai firman Allah. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.